Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Baik, sebelum kita beribadah, ayo siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu supaya kita semua mendapatkan urapan Tuhan di dalam ibadah ini. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Allah kami yang hidup, Allah Bapa di dalam nama Yesus, yang selalu kami sembah, yang selalu kami puji, yang selalu kami agungkan di dalam seluruh hidup kami. Kami sadar sepenuhnya ya Tuhan bahwa kami tidak layak di hadapan Engkau. Kami tidak dapat memberikan apapun dari hidup kami. Tetapi pagi hari ini kami sudah berkumpul. Kami mau beribadah. Kami rindu memberikan apa yang ada pada kami, apapun juga Tuhan. Biar Engkau berkenan atas hidup kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam ibadah ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan ibadah kami hari ini. Tilik setiap hati kami, mulai dari anak-anak sampai orang tua ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu, memberikan persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap untuk beribadah. Kami percaya bahwa ruangan tempat ibadah kami ini telah dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik dari hidup kami. Biarlah berkenan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Baik. Kita semua punya masalah pasti. Amin. Tapi janganlah masalah itu membuat kita jadi tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Jangan. Kau sendiri akan rugi. Oke? Mari kita angkat pujian yang berkata, aku bersyukur Bapa, karena sudah terlalu banyak yang Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada letak gelap, tak ada letak gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu Tuhanmu yang memegangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan. Amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, katakan lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin, Tuhan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat apa? Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami mau bersyukur selalu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, biar jadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Biar kami selalu bersyukur kepadamu Yesusku. Haleluya, Yesus, terimalah syukur kami Tuhan. Haleluya.
Ibu saudara yang memiliki orang tua, seorang bapak, pasti menikmati sekali pujian ini. Saya saja yang tidak pernah mengenal bapakku di bumi, saya bisa menikmati kasih Bapa dalam hidupku. Sekalipun terlalu banyak tantangan setiap hari, tantangan itu datang dari mana? Dari orang terdekat kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Jadi tidak ada alasan untuk engkau, saya tidak mau melayani, saya tidak mau datang berdoa, saya tidak mau datang beribadah. Emangnya Tuhan mengecewakan engkau? Tidak kan? Haleluya, biarlah pujian tadi boleh mengingatkan kembali kepada kita bagaimana besarnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Engkau dengan puji-pujian. Biarlah penyembahan kami lewat puji-pujian boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Tibalah saatnya Tuhan untuk kami mau memuji Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami bawakan hari ini, saat ini Tuhan, benar-benar menyukakan hati Tuhan. Dan kami mau bergembira karena Tuhan. Sebab firman-Mu berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Terjadilah buat kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Amin. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, sukacita surga, terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya taruhkan badai yang bergelora. Haleluya.
bukan saya. Siapa gereja? Saya. Amin. Haleluya. Kibarkan kepentingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari berhala. Kita lebih dari mana? Kita lebih dari berhala. Pukul dadamu, katakan kita. Dan lebih dari berhala. Katakan kita lebih dari mana? Pukul dadamu. Kita lebih dari berhala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada perlu tahu ketika kita memuji dengan semangat, iblis lari. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan. Maka biarlah kita mempersiapkan yang terbaik untuk kita bawa kepada Tuhan. Masih siap menari? Sambil bawa persembahan, bawa tarianmu. Amin. Kalau kita bilang, kalau kau datang ke rumah Tuhan, haruslah untuk membawa sesuatu. Sesuatu itu bukan soal uang, tapi bawa dirimu dan bawa apa yang bisa kau bawa kepada Tuhan. Kita angkat pujian surga kata Merising sambil menari ya. Orang Papua identik dengan menari. Gatai Merising, gatai boya mea, Indohi ame yeduea, nawana suya marikan, Merising papapona, jawira tersuya marikan.
ditaburi firman. Jadikan tanah hatimu menjadi tanah yang subur. Amin. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan akan apa? Bertumbuh dan berbuah. Terjadilah buat kita semua dalam nama Yesus. Baik, kita akan menyambut pujian firman Tuhan dengan pujian yang berkata tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Buka bumi jaramu, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir.
Yesus, mana Yesus katakan, yang sanggup menjawab pergumulanmu, yang sanggup memberikan jalan keluar bagimu, yang sanggup menolongkan, dia sanggup, dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Kami mau belajar menaruh kepercayaan kami penuh kepada Engkau, Tuhan. Engkau Allah bukan seperti manusia. Engkau Allah berjanji, Engkau pasti menepati bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga, Tuhan. Terima kasih Bapa. Masalah kami, pergumulan kami terlalu kecil bagi Engkau, Tuhan, untuk Engkau selesaikan bagi kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur di tengah persoalan hidup kami, di tengah pergumulan kami yang mungkin belum terjawab, di tengah semua hal yang kami hadapi, kalau kami masih berdiri di hadirat-Mu, itu satu kebanggaan bagi kami, Tuhan. Karena Engkau mengerjakan bagian-Mu dalam hidup kami. Terus kerjakan bagian-Mu bagi kami, Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami, Tuhan. Tambah-tambahkan percaya kami kepadamu, Tuhan. Biarlah kami sepakat dengan keluarga kami. Kami sepakat dengan Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami, supaya kami melihat perkara dahsyat Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati tim praise and worship, Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di hari ini. Kami dipuaskan di hadirat-Mu, Tuhan. Kami sudah mengerjakan bagian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kerjakan bagian-Mu bagi kami. Bicara bagi kami apa yang Tuhan mau. Apa berdoa semua yang menutup selaput pikiran mata hati kami, yang tidak mampu membuat kami menangkap dan menanggapi firman-Mu dan menyimpan dan melakukan firman-Mu, kami sepakat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja, porak-porandakan semua bangunan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya firman Allah menempati posisi yang indah dalam hidup kami dan mengubah kehidupan kami, Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu, Tuhan. Berkati kehidupanku, kuduskan hidupku, pakai hidupku jadi alat dalam kemuliaan-Mu. Berkati tempat ini, Tuhan. Berkati radius 100 meter, 200 meter dari tempat ini, Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun memenuhi. Biarlah setiap suara yang bisa mendengar, mereka dibuat oleh Tuhan menjadi gelisah di hadapan-Mu kalau mereka tidak beribadah, supaya waktu-waktu ke depan mereka orang-orang yang akan duduk memenuhi bangku gereja ini, Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat waktu indah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan dulu. Dia begitu dahsyat hari ini memberkati kehidupan kita. Saya percaya bahwa ada banyak dari kita yang punya pergumulan, Tuhan belum jawab sampai hari ini. Tapi kalau saudara bisa ada di kaki Tuhan, itu luar biasa. Ya, bisa ada di hadirat Tuhan, itu luar biasa. Pagi ini kita mau belajar bahwa pentingnya kita hidup itu bersepakat. Ya, katakan amin. Ya. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal 1, kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-25. 5 sampai ayat 25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini kita catat baik-baik. Tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas,
Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara, ada masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Sakaria, ya. Ada masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Sakaria. Alkitab bicara bahwa Sakaria adalah seorang imam dan Elisabet adalah seorang yang berasal dari keturunan Harun. Dan kita tahu siapa itu Harun. Harun juga adalah imam yang melayani dalam bait Tuhan. Imam yang melayani menyertai Musa dalam perjalanan mulai keluar dari bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir sampai ke bangsa Israel. Harun adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi juru bicaranya Musa. Karena Musa punya lidah telor, ya. Dia bilang sama Tuhan, waktu Tuhan panggil dia bilang, "Aku tidak pandai bicara, Tuhan." Tuhan bilang, "Kau tetap yang aku pilih untuk membawa bangsa itu keluar. Tapi karena kau bikin alasan kau tidak bisa bicara, nanti Harun yang bicara." Ya. Jadi Harun yang bicara. Setiap kali menghadapi Firaun, Harun yang bicara. Setiap kali menghadapi Firaun, Harun yang bicara. Ya. Jadi Harun adalah orang yang hidup juga di hadapan Tuhan, dan Elisabet lahir dari keturunan Harun. Artinya dua-dua ini orang yang hidup di hadapan Tuhan. Alkitab bilang dengan jelas di bagian firman Tuhan ini bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Luar biasa, ini Alkitab yang catat. Alkitab catat bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka ikut semua yang Tuhan mau. Tidak ada satu perintah daripada Tuhan yang tidak mereka ikut. Kata tidak bercacat di sini artinya tidak ada satu perintah Tuhan yang tidak mereka ikut. Semua yang Tuhan perintahkan mereka ikut dalam hidup mereka. Saya dan saudara, sesetianya kita kepada Tuhan, ada kalanya kita tidak ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada kalanya kita masih berontak. Ada kalanya kita masih protes. Ada kalanya kita masih berbantah dengan Tuhan, ya. Bahkan saat kita membaca firman Tuhan pun kadang-kadang kita ragu sama firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berbanding terbalik dengan pergumulan hidup kita yang belum dijawab Tuhan sampai hari ini. Lu Tuhan, Engkau bilang bahwa Engkau akan menanggung segala perkara. Kenapa perkara saya ini seperti saya tanggung sendiri? Tapi kita belajar dari dua hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka orang yang hidup menurut ketetapan Tuhan. Mereka orang yang tidak bercacat. Tapi Tuhan izinkan satu pergumulan terjadi dalam hidup mereka.
sampai usia tua mereka tidak punya anak. Tuhan izinkan suatu pergumulan yang luar biasa. Ya, saya ingat ya, waktu anak saya Sarah mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena memang saya berdoa, saya mau hamil, saya berdoa. Saya tidak mau hamil, saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau hamil, saya bilang. Ya. Waktu saya menikah dengan suami, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau lama-lama, kayak saya hamil. Tiba-tiba saya hamil anak saya Sarah. Setelah itu saya bilang sama Tuhan, stop Tuhan, berhenti. Ya, cukup di Sarah saja. Waktu dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya, karena suami lihat saya nggak hamil, lalu dia mulai sindir saya setiap kali dia pulang. Ini kalau saya pergi persekutuan keluarga dong tanya, vakumnya penerus ada? Ya, orang Papua kalau tidak anak laki-laki itu belum ya, itu loh Bapak? Ya. Ya, setiap kali dia menghina, saya tidak mau pergi ibadah persekutuan kampung. Kenapa? Anak dong tanya saya, keturunan so ada ke belum? Saya jawab apa? Ya. Kadang dia pulang-pulang, dia bilang, ya jalan pulang pokoknya segala macam. Memasuki usia Sarah ke 7 tahun, makanya mereka dua beda 8 tahun. Masuki Sarah usia 7 tahun ke 8 tahun, saya bilang, ya Tuhan, kasih hamil lagi sudah. Tapi anak laki-laki ya, kalau tidak anak laki tidak usah. Ya, Tuhan buat saya, dalam hubungan kami, saya hamil dan Samuel lahir. Ya. Enaknya dengan Tuhan itu seperti itu. Makanya bergaul erat dengan Tuhan lah. Bergaul erat dengan Tuhan tuh kadang-kadang orang pikir kita seperti perintah Tuhan. No, kita tidak perintah Tuhan. Tidak, tapi hubungan yang terlalu dekat itu loh. Terlalu dekat dengan Tuhan itu membuat kita bicara dengan Tuhan itu nggak ada yang intimidasi kita. Kalau kita jaga hidup baik ya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita jaga hidup baik di hadapan Tuhan, nggak ada yang intimidasi kita waktu kita bicara dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini kita akan belajar pentingnya sepakat dalam hidup kita. Sepakat antara suami istri, sepakat antara orang tua dan anak, sepakat antara gembala dengan jemaat, sepakat antara semua pengerja di dalam gereja. Saya berharap dalam gereja ini kita semua bisa sepakat untuk mendukung pelayanan. Ya, kemarin Bapak hambanya Bapak Ohe bicara mulai dari minggu lalu, beliau sudah bicara bagaimana supaya kita menjaga kesatuan hati. Jangan ada api asing dalam pelayanan. Supaya tidak ada api asing dalam pelayanan, kita harus sepakat. Kita harus sepakat supaya tidak ada api asing dalam pelayanan. Saudara, kalau lihat teman-teman dalam jemaatmu lebih dipakai Tuhan, harus belajar bersyukur karena ada doamu di dalam. Ya, ada doamu di dalam. Waktu satu orang diangkat Tuhan dalam pelayanan, itu ada doamu di dalam. Ya, itu ada doamu di dalam. Engkau punya saham ada di dalam. Ya. Jadi jangan berpikir begini, ada dia saja yang dipakai sama Bapak Gembala. No, dia bisa dipakai karena engkau ada berdoa dia. Makanya Tuhan bisa pakai dia. Begitu. Waktu engkau berdoa mungkin tidak sebut namamu, tapi engkau berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat Bethany Kingdom of God. Dia terhisap dalam doa. Jadi setiap kita yang dipakai Tuhan, setiap kita yang dipercayakan Tuhan, mungkin hari ini saya dipercayakan, besok Bapak Ohe dipercayakan, besok lagi Anton dipercayakan, besok lagi Pak Korwa dipercayakan. Kita harus belajar bahwa kita punya saham doa ada di dalam. Ya. Dan itu akan menghilangkan roh gosip dalam gereja. Saya mau bilang gereja-gereja sekarang hancur karena itu. Ya, gereja-gereja hancur karena roh gosip merajalela dalam gereja. Saya salah satu korban daripada itu. Ya. Saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang hebat. Saya bertemu gembala, saya selesaikan dengan gembala sebelum saya pergi tinggalkan gereja. Ya. Saudara-saudara, jangan pakai mulutmu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya. Lihat kekurangan orang-orang dalam gerejamu, itu bagian dari doamu kepada Tuhan. Bukan bagian dari kau duduk bercerita. Jangan. Ya. Kita tidak akan bisa sepakat kalau itu masih ada. Kita tidak akan bisa sepakat kalau masih ada pikiran manusia kita di dalam. Kita tidak akan bisa sepakat kalau kita masih menilai orang lain menurut standar kita. Saya dengan Ibu Deti akhir-akhir ini kami punya pergumulan luar biasa. Saya selalu bilang sama Ibu, kalau Tuhan kasih semua baik-baik saja, kita tidak akan kencang di hadirat Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi.
Saya pikir setelah suami saya dipanggil Tuhan, saya bisa sedikit istirahat dari pergumulan. Tapi no, tema berganti, pergumulan jalan terus. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, saya akan menjadi lengah di hadirat Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, saya akan merasa keluarga saya lebih baik dari keluarga orang lain. Mungkin saya dengar ini contoh saja. Saya dengar cerita dari Pak Ohe tentang keluarga Korwa. Saya bilang begini, syukur saya tidak seperti mereka. Kalau Tuhan tidak izinkan saya punya pergumulan. Tapi waktu saya dengar itu, ini contoh saja ya, Pak Ohe tidak pernah bercerita ke saya apa-apa tentang keluarga. Ini hanya contoh saja. Dan waktu misalnya Pak Ohe bercerita tentang keluarga Pak Korwa buat saya bilang, Tuhan, itulah salib mereka. Saya juga punya salib tersendiri. Dan itu akan menutup celah untuk saya bisa punya waktu banyak untuk menghakimi mereka. Kenapa Tuhan berdoa supaya kita punya kesatuan? Aku berdoa supaya kamu satu seperti aku dan Bapa satu. Karena untuk bersatu ini hal yang paling sulit. Kesatuan ini hal yang paling sulit. Dalam rumah tangga saja kita bisa tidak memiliki kesatuan. Suami bisa jalan sendiri, istri bisa jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri. Saudara mau lihat contoh paling jelas? Di meja makan, semua akan sibuk dengan HP-nya. Duduk satu meja, piring makan taruh, semua pegang HP. Kita seperti satu, tapi asing satu dengan yang lain. Mari ciptakan itu. Kenapa kita harus sepakat? Hari ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama, bahwa sepakat itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama, sepakat akan membuat kita tetap berada di hadirat Tuhan. Ya, kesepakatan akan membuat kita tetap berada di hadirat Tuhan. Ya, kesepakatan akan membuat kita akan saling menopang satu dengan yang lain. Kesepakatan akan membuat kita saling mendorong satu dengan yang lain. Kesepakatan akan membuat kita saling menguatkan dan mengingatkan satu dengan yang lain untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Hal yang keenam dibilang, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Ya, sepakat membawa kita untuk tetap ada di hadirat Tuhan. Ya, kalau cuek-cuek, Bapak mau pergi ibadah kah tidak, Mama mau pergi ibadah kah tidak, kita akan berpikir begini, surga itu urusan masing-masing. Memang surga urusan masing-masing, tapi engkau akan diminta tanggung jawab sama Tuhan. Ya, waktu engkau lihat suamimu ada tinggal di rumah, engkau pakai kata begini, surga itu urusan masing-masing. Mau pergi ibadah kah tidak kah terserah. Bagus, tapi itu tidak benar. Engkau harus mengingatkan dia, hari ini adalah hari ibadah. Kalau engkau sudah mengingatkan dia dan dia tetap memilih tidak mau ada di hadirat Tuhan, engkau tidak akan dituntut sama Tuhan karena engkau sudah lakukan bagian. Ada banyak orang berdalih seperti itu. Waktu dia berdoa, suaminya, anak-anaknya tidak mau ikut, dia bilang surga urusan masing-masing. Kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Hidup suami istri harus benar di hadapan Tuhan. Hidup orang tua dan anak harus benar di hadapan Tuhan. Waktu kesepakatan itu terjadi dalam keluarga, kita akan tetap ada di hadirat Tuhan. Artinya tidak ada yang bisa menggoncang kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memberikan pikiran tidak baik dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kehidupan kita, pikiran kita untuk kita tetap ada di hadirat Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan dan kita sepakat dengan keluarga kita. Masalahnya sekarang, banyak kali kita tidak sepakat dalam rumah tangga kita. Anak-anak sekarang mereka merasa mereka lebih hebat dari kita. Mereka lebih pintar dari kita. Mereka lebih bisa mengolah sesuatu dari kita. Ya. Anak-anak mau kita mengurus mereka, tapi kita tidak boleh masuk dalam dunia mereka. Waktu kita berhadapan dengan persoalan seperti itu, saya mau katakan
kita, mari tetap sepakat dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Waktu engkau tetap sepakat dengan Tuhan di hadirat Tuhan, engkau akan melihat perkara ajaib Tuhan buat dalam hidup. Paling tidak sampai anak-anakmu berubah dalam waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan berikan kekuatan bagimu untuk menanggung. Saudara, Zakaria dan Elisabet ini menikah sampai usia tua, mereka tidak punya anak. Dan saya percaya kalau Alkitab bisa mencatat, ada waktu-waktu Zakaria juga mungkin mengeluh. Ada waktu-waktu mereka mungkin berdebat dalam rumah, tapi Alkitab tidak mencatat. Karena bagi orang Israel, kalau tidak punya anak adalah satu aib bagi orang Israel. Tapi mereka tetap ada di hadirat Tuhan. Mungkin waktu Elisabet lemah, Zakaria tetap ada di hadirat Tuhan. Mungkin waktu Zakaria lemah, Elisabet ada di hadirat Tuhan. Jadi kesepakatan itu membuat kita tetap bisa berada di hadirat Tuhan. Hal yang kedua, sepakat membuat kita bertahan dalam pergumulan. Ya. Kesepakatan itu membuat kita punya kekuatan untuk bertahan dalam pergumulan. Kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk. Jadi waktu zaman itu, imam yang mau masuk bakar persembahan ukupan di ruang Maha Kudus itu harus ada undian yang dibuang. Ya, harus ada undian yang dibuang. Dan pada waktu undian dibuang di hari itu, Zakaria yang didapati untuk masuk mendapatkan bagian untuk bakar korban ukupan di hadapan Tuhan. Korban ukupan adalah satu persembahan yang harus naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan mencium korban itu harus bau wangi. Ya. Artinya seluruh kehidupan imam yang masuk mempersembahkan korban ukupan itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus sejalan dengan maunya Tuhan. Kalau tidak dia akan mati. Makanya setiap imam yang masuk ke ruang Maha Kudus itu kakinya diikat giring-giring. Diikat dengan giring-giring yang berbunyi. Waktu di dalam ruang Maha Kudus, kalau giring-giring itu masih berbunyi, rantai itu masih berbunyi, tandanya dia masih hidup. Tapi kalau orang dengar rantai itu sudah tidak berbunyi sama sekali, orang sudah tahu dia mati. Dan orang pada waktu itu tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi kalau imam itu sudah dimatikan Allah, dibunuh Allah dalam ruang Maha Kudus, yang akan dilakukan oleh imam yang lain yang ada di luar adalah dia ditarik keluar. Jadi bukan masuk ke dalam pikul dia bawa keluar, enggak. Dia ditarik bawa keluar. Ya. Karena siapa yang berani masuk? Tidak ada yang berani masuk. Kau masuk kau pasti mati. Ingat peristiwa tabut perjanjian? Waktu mau dekati saja mereka mati. Zakaria hari itu dipilih oleh Allah. Waktu dia masih dalam pergumulan, tapi Tuhan beri dia kekuatan untuk menjaga hidupnya untuk bakar persembahan ukupan di hadapan Tuhan. Jadi sepakat itu membuat kita ini bisa bertahan di dalam pergumulan hidup kita. Sekalipun pergumulan itu kita belum lihat sampai hari ini, Tuhan menjawab doa kita. Mungkin titik terang sedikit pun kita belum lihat. Tapi waktu kita sepakat dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk tahan dalam segala pergumulan kita. Kita diberikan kekuatan untuk melewati hari-hari. Kita diberikan kekuatan untuk tetap bisa bakar korban persembahan hidup kita kepada Tuhan. Dan sepakat itu artinya hati kita, pikiran kita, akal budi kita, kita taklukkan kepada Tuhan. Tidak ada pertimbangan manusia kita di dalam. Kadang Tuhan mengirimkan hal-hal yang kurang baik, bukan mengirimkan, Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang baik kita alami dalam hidup kita. Ya, saya selalu pegang Mazmur 138 ayat 8. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita menurut waktu Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah terburu-buru. Dia Tuhan juga yang tidak pernah berlambat-lambat. Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Hanya waktu tepatnya Tuhan itu tidak seperti waktu tepatnya kita.
instan dalam hidup kita. Bila perlu kita berdoa hari ini, besok kalau bisa Tuhan sudah jawab. Tapi Tuhan yang tahu saat mana tepat Tuhan jawab doa kita. Kenapa Tuhan seperti mengulur-ulur waktu untuk jawab doa kita? Ada banyak hal dalam diri kita yang harus diperbaiki dulu. Supaya waktu Tuhan jawab doa kita, kita tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita tetap memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Jadi sepakat ini membuat kita kuat bertahan. Dikatakan bahwa mereka berdoa sampai usia mereka lanjut. Dari masa muda mereka menikah sampai mereka lanjut usia, mereka tetap berdoa di hadapan Tuhan. Mereka tetap kuat di hadapan Tuhan. Ya. Hal yang ketiga, kenapa kita mesti sepakat? Kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Sepakat itu membuat perhatian Tuhan terarah kepada kita. Ya. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, kita membuat mata Tuhan melihat kita setiap waktu. Kita membuat pandangan Tuhan terarah kepada kita. Ya. Karena ada banyak orang-orang Tuhan yang tidak sepakat dengan Tuhan dalam segala hal. Ada banyak anak Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan kehebatannya, dia mengandalkan nama besarnya. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, kita betul-betul berserah kepada Tuhan, kita ada dalam perhatian Tuhan. Ya. Waktu dibuang undi pada hari itu, Zakaria yang dilihat Tuhan. Kenapa Tuhan lihat dia? Karena itu timing yang tepat. Tuhan mau bicara bahwa jawaban doa akan Tuhan berikan bagi dia. Hari itu adalah hari yang tepat bagi Tuhan untuk menjawab doa dia. Jadi dia dipilih Tuhan, dia diperhatikan Tuhan. Undian waktu dibuang, nama dia yang muncul. Karena ada rancangan Tuhan bahwa dia harus ditolong oleh Tuhan hari itu. Dia masuk dengan pikiran mau membakar ukupan buat Tuhan. Tapi Tuhan punya rancangan besar buat hidupnya di hari itu. Bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berjalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tidak berharap pergumulan kita mau dijawab. Di saat itu Tuhan jawab pergumulan kita. Kadang kita berpikir tidak mungkin lagi lah. Tuhan tidak mungkin jawab doa saya. Tidak mungkin, Tuhan tidak mungkin jawab doa saya yang ini. Ya. Tapi saya tetap berdoa lah. Tuhan mau jawab, tidak jawab, terserah Tuhan sudah. Ya. Kita seperti sudah pasrah. Seolah-olah kita sudah berharap Tuhan tidak jawab. Tapi di titik itulah Tuhan jawab doa kita. Zakaria masuk dengan tujuan hanya membakar ukupan. Tapi waktu dia membakar ukupan, Alkitab mencatat, waktu api ukupan itu naik, Allah kirim malaikat Gabriel turun. Malaikat Gabriel ini malaikat yang menjadi tangan kanannya Tuhan. Ya. Dulu ada dua malaikat yang menjadi tangan kanannya Tuhan. Tangan kanan dan tangan kiri. Satu dibuang ke bumi, yang namanya Lucifer itu. Karena mau naik, mau menyamakan diri dengan Tuhan. Terima kasih. Gabriel, orang kepercayaan Allah yang diutus datang berdiri di samping api pengukupan. Dan dia bicara dengan Zakaria. Apa yang dia bilang? Doamu telah dijawab. Ya. Kata telah ini ada kurun waktu doa yang selalu dinaikkan, selalu dinaikkan, selalu dinaikkan, selalu dinaikkan. Dan Allah bilang, sudah waktunya saya jawab doa dia. Jangan kasih tahu dia dulu. Kalau saya sudah jawab doa dia, biarkan dia tetap melakukan bagiannya. Disitulah saya akan bicara bahwa saya sudah jawab doa dia. Ya, saudara, kerjakan bagianmu. Saya ingat tadi waktu Ibu Deti di awal dibilang, apapun yang menghalangi tetap ada di hadirat Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Saudara, tetap kerjakan bagianmu. Nanti Tuhan kerjakan bagiannya. Ya, jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Jangan. Ya, tetap kerjakan bagianmu dengan maksimal di hadapan Tuhan, dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan kerjakan bagianmu dan membuat engkau terheran-heran. Saudara, kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Waktu malaikat bicara, Zakaria tidak percaya. Wah, kita
tua. Tapi Tuhan bilang tahun depan tetap akan melahirkan seorang anak. Dan anak yang akan dilahirkan adalah anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Saudara, luar biasa Tuhan menolong kehidupan kita. Tetaplah panggil Dia, tetaplah sepakat untuk mencari Dia. Perhatian Tuhan akan jatuh padamu. Perhatian Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan waktu Tuhan sudah memperhatikan kita dan Dia sudah tahu kita di batas kemampuan doa kita, Dia akan jawab kita. Dia akan menjawab doa kita. Dia akan bilang, Ibu Hana, doamu telah dijawab. Dia akan bilang, Pak Korwa, doamu telah dijawab. Dia akan bilang, Mama Kampu, doamu telah dijawab. Ya. Pak Anton, doamu telah dijawab. Tuhan bicara. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita dalam pergumulan terus-menerus. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ya. Jadi yang masih bergumul sampai hari ini, yang masih melihat seperti abu-abu pergumulanmu antara dijawab dan tidak dijawab, tetap ada di hadirat Tuhan. Tetap bangun sepakat dengan Tuhan. Ya, waktu engkau tetap ada di hadirat Tuhan, perhatian Tuhan akan selalu ada buat kita. Allah punya waktu yang tepat untuk melakukan bagiannya buat kita. Hal yang keempat, waktu kita sepakat di hadirat Tuhan, Tuhan memproses kita untuk mengerti terus apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Sakaria waktu dia tidak kurang percaya kepada pemberitaan malaikat ini, malaikat itu akan bilang, kau akan bisu sampai anak itu lahir. Waktu malaikat bicara seperti itu, betul-betul dia bisu. Dia tidak bisa bicara. Dia keluar dari ruang Maha Kudus, dia sudah tidak bisa bicara. Ini proses Tuhan untuk membentuk imam ini, untuk percaya bahwa perkataan Tuhan ya dan amin. Saudara, berapa banyak kita waktu Tuhan jawab doa kita pun kita masih bikin sanggahan buat Tuhan. Waktu Tuhan jawab doa kita pun kita masih berdebat dengan Tuhan. Ya Tuhan, harusnya kau jawab begini, bukan jawab begitu Tuhan. Saya kan maunya begini, bukan begitu Tuhan. Saya mau jangan suami saya saja Tuhan. Kenapa harus suami saya duluan berubah? Anak-anak saya semua Tuhan. Ya. Kenapa kau tidak rubah satu kali instan, simsalabim semua berubah? Ya. Kenapa kau mesti jawab lagi dari suami saya dulu? Ya. Ya Tuhan, kenapa jawab suamimu lebih dulu supaya kau sepakat dengan suamimu doakan anak-anakmu? Begitu. Tapi karena Tuhan sudah jawab, kita masih protes lagi dengan Tuhan. Tuhan sudah jawab pergumulannya Sakaria, dia masih protes lagi dengan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan bilang, saya jawab doamu yang bertahun-tahun itu. Dia masih bilang, kami dua sudah tua Tuhan. Masa bisa? Ya. Tuhan proses dia sampai anak itu lahir, dia tidak bisa bicara. Ya. Saudara, seorang ibu hamil itu 9 bulan 10 hari. Betul? Selama 9 bulan 10 hari Sakaria tidak diizinkan Tuhan bicara. Dia betul-betul menjadi orang bisu. Saya, Bapak Ohe, Bapak Tokayo, kita sudah biasa bicara firman. Tiba-tiba kalau Tuhan bikin bisu, itu pergumulan berat sekali. Sangat berat pergumulan, ya. Sudah biasa ngomong, tiba-tiba Tuhan katuk ini mulut tidak boleh bicara, itu pergumulannya luar biasa. Bisa-bisa dalam 9 bulan itu yang ada kita mengeluh terus sama Tuhan. Ya. Cara Tuhan menjawab itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Jangan pernah protes jawaban Tuhan buat kita. Walaupun Tuhan menjawab kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun Tuhan menjawab kadang-kadang tidak sesuai dengan sekian banyak doa yang kita naikkan. Jangan pernah protes dengan jawaban doa yang Tuhan kasih. Karena Tuhan menjawab satu, Dia menjawab satu, Dia menjawab satu, Dia menjawab satu. Satu persatu diselesaikan Tuhan buat kita. Ya.
Kalau saudara protes lalu tiba-tiba Tuhan bikin sesuatu buat hidupmu, apa yang terjadi? Jadi kita sepakat dengan Tuhan adalah kita benar-benar tunduk pada keputusan Tuhan dan tidak pernah meragukan perkataan Tuhan. Waktu kita meragukan perkataan Tuhan, ada proses Tuhan yang luar biasa Tuhan akan buat dalam hidup kita sampai kita benar-benar jatuh tersungkur di hadapan Tuhan, seperti Maria katakan, jadilah padaku menurut kehendak. Ya. Maria tuh nggak protes apa-apa. Ya. Jadilah padaku menurut kehendak. Tetaplah bersepakat dengan Tuhan dalam segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Tetaplah mencari hadirat Tuhan. Ya, suami istri yang sampai hari ini masih jalan masing-masing, masih seperti anak kos. Bapak bangun pagi berdoa di ujung tempat tidur, mama bangun pagi berdoa di ruang tamu. Itu bertobat. Ya, bertobat. Saya pernah lewati itu juga. Kadang-kadang saya begitu lelah, Bapak Wakum bangun duluan, saya lihat besok duduk di ujung tempat tidur, besok berdoa. Masih dia bikin kopi. Yang saya bangun, saya duduk berdoa. Satu kali saya bilang begini, kita dua tidur sama-sama, ya, kita dua makan sama-sama, kita dua jalan sama-sama, tapi kalau doa kita dua kayak anak kos. Kau di ruangan sendiri, saya di ruangan sendiri. Ya. Jangan, baik bapak-bapak, kau imam dalam rumah. Tugasmu adalah ajak sesi keluarga, bangun mesbah, ya, bangun mesbah, bakar korban pagi hari. Saudara ingat Ayub kenapa Tuhan begitu sayang sama dia? Padahal dia baru dengar Tuhan dari orang, dia belum lihat Tuhan. Makanya di ayat 42 dia bilang, dari kata orang saja aku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku melihat. Artinya sebelumnya dia belum tahu, tapi dia orang yang luar biasa, dia ayah yang luar biasa. Dia bangun pagi, dia bakar persembahan korban bagi dia, bagi keluarganya, bagi anak-anak. Tuhan, sekiranya ada dosaku, dosa istriku, dosa anak-anakku, ini korban yang saya bakar bagi. Alkitab tidak mencatat, ya. Saya juga baru dibukakan Tuhan. Ini rahasia. Alkitab tidak mencatat bahwa waktu dia bakar korban itu dia ajak anak-anak atau tidak. Karena saya percaya kalau diajak anak-anak, pasti anak-anak tidak akan mengalami musibah. Tapi dia melakukannya itu sudah baik. Tapi caranya mungkin tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan perhitungkan sikap hatinya yang luar biasa. Makanya anak-anak yang digantikan Tuhan jauh lebih cantik dari anak-anak yang meninggal. Saudara, untuk tetap ada di hadirat Tuhan, kau sepakat dengan Tuhan. Apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, engkau tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang kita melewati proses itu. Ya. Saya bilang proses dari Tuhan itu mengandung dua sisi. Proses dari Tuhan, satu sisi, ada bagian dalam diri kita yang mau dipotong sama Tuhan. Ada bagian dalam diri kita yang mau ditebang sama Tuhan. Tapi ada sisi yang kedua, proses yang diberikan oleh Tuhan sama kita supaya kita naik ke level lebih dewasa dalam Tuhan. Ya, jadi ada ketika proses terjadi dalam hidup kita, ada dua sisi yang Tuhan ingin kita belajar. Ada bagian dalam diri kita yang Tuhan mau kerat, Tuhan mau hancurkan, Tuhan mau benahi. Tapi juga ada sisi yang kedua, supaya kita naik ke level rohani kita di hadapan Tuhan. Kita makin dewasa di hadapan Tuhan. Jalani proses yang Tuhan sedang izinkan dalam hidupmu. Jalani proses yang Tuhan sedang izinkan dalam gereja ini, ya. Dalam gereja ini, saudara, engkau juga harus berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa datang. Amin. Itu bukan pergumulan doa Bapak Gembala dan kami yang Bapak Tuhan saja. Ya. Gembala tidak melahirkan domba, domba yang melahirkan domba. Artinya tanggung jawab untuk membawa jiwa ada di tempat ini adalah tanggung jawab besar daripada kita semua. Ya, jangan berpuas diri. Kalau tetanggamu 1 hari tidak gereja, 2 minggu tidak gereja, 1 bulan tidak gereja, 5 bulan tidak gereja, 1 tahun tidak gereja, dia ada di sekitarmu. Itu tugasmu untuk bawa dia kepada Tuhan. Mari kita bersepakat dengan Tuhan.
Mazmur bilang, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia surga bagi dia. Jadi kalau kita sepakat ada di hadirat Tuhan, semua hal yang kita rasa tidak mungkin bagi kita akan dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, tetap kuat di hadirat Tuhan, amin. Tetap kuat di hadirat Tuhan, amin. Bapak mama yang belum sepakat, mari sepakat dengan untuk tetap berdoa. Jangan seperti anak kos, bangun berdoa sendiri, istri bangun berdoa sendiri. Kalau suami istri sudah mulai berdoa, libatkan anak-anak untuk berdoa. Saya bilang sama dua anak saya, mama ini tidak punya uang banyak. Ya. Bapak juga bukan pegawai besar. Sampai pensiun pegawai rendahan. Ya. Tapi kalau kamu dua bisa berhasil, ini modalnya. Ini modal. Ya. Jadi setiap berkat yang Tuhan kasih, kalau kamu pakai dengan tidak baik, saya akan benar-benar marah. Saya akan betul-betul marah. Mereka makan saja, ambil makanan tidak bisa habis. Saya marah, tanya mereka. Saya marah. Karena saya bilang, untuk bisa beli beras sampai nasi ada di piring, itu hasil doa. Saudara-saudara tahu Yusuf Roni? Satu penginjil yang luar biasa. Waktu tahun berapa dia tiba di Kupang, ya, kami masih terlalu kecil. Dia bikin penginjilan di sana. Lalu dia tampung satu rumah doa. Sebelum dia di penjara kalau dia sana. Itu saya lihat dia punya keras dan orang-orang di meja makan. Nasi jatuh biar satu biji, dia suruh pilih dan makan. Karena dia bilang, ada lutut yang bertelut. Tuhan buka berkat untuk kita. Jangan kau sia-siakan berkat itu. Itu saya pegang sampai hari ini. Saya didik buat anak-anak saya. Saudara, kau perlu keras dengan anak-anakmu. Ya, jangan benci mereka ya, baru didik mereka. Jangan juga kata-kata binatang buat orang, jangan. Ya. Karena saya suka ajar anak sekolah minggu saya. Ya, karena saya dengar begini, ada orang tua maki anaknya sebut binatang, dia bilang sama mamanya begini, ya kalau saya binatang, mama juga binatang. Saya ajar anak sekolah minggu saya di sana, saya bilang, waktu mamamu marah, bapamu marah, bilang engkau dengan kata binatang, bilang sama bapak mamamu, di wajahku ada wajah Tuhan. Jadi kalau saya direndahkan seperti binatang, mama sedang hina Tuhan. Itu saya ajar anak-anak saya, tanya mereka. Kalau di rumah orang tua kamu berani marah, kamu bilang binatang, omong dengan orang tua kamu seperti itu. Di wajah saya ada wajah Tuhan. Saya gambarnya Tuhan. Kalau mama bilang saya binatang, mama sedang turunkan Tuhan seperti binatang. Mama sedang hina Tuhan. Itu mamamu akan langsung taduluk. Tapi kalau mamamu masih bantah lagi, itu berarti terlalu kurang ajar mamamu itu. Iya. Kita ini punya gambar diri Tuhan kan? Semarah-marahnya kita kepada anak kita. Jangan pernah maki anak kita dengan hal apapun. Karena kau sedang menghina gambar diri Tuhan dalam diri anak. Saya dididik orang tua saya tidak pernah bicara kotor. Bisa kalau dengan orang bicara kotor, saya kayak memuntah. Itu langsung rasa mual naik di leher saya. Iya. Sampai hari ini. Tidak pernah. Semarahnya orang tua saya, tidak pernah kata kotor keluar dari mulut mereka. Dan saya dididik dalam hal seperti itu. Saya lihat orang bicara kotor, saya betul-betul mau muntah. Langsung rasa mual. Itu bisa kita dapat kalau kita sepakat dengan Tuhan. Suami istri mulai belajar sepakat, ya. Jangan jadi anak kos dalam rumah ya. Jadi kalau bapak bangun duluan, kasih bangun mama. Kalau belum bangun siram dia dengan air, supaya dia bangun berdoa sama-sama. Ya. Saya senang, suami saya kalau dia kasih bangun saya masih nggak capek berbangun, dia bilang begini, aku pendeta, wajar jemaat saya teduh, bagus dia tahu saya teduh. Saya lompat dari tempat tidur, kita dua langsung menyembah. Ya. Sepakat itu menghadirkan banyak hal dalam hidup kita. Kesatuan hati menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur
hari ini ada firman yang boleh kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan, kalau banyak kali kami hidup mementingkan diri kami sendiri. Kami menganggap diri kami lebih penting daripada orang lain, lebih penting dari suami kami, lebih penting dari istri, lebih penting dari tetangga, lebih penting, bahkan kadang-kadang kami menganggap diri kami lebih penting dari Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar meletakkan semua hal di kaki Tuhan. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan dalam segala hal. Kami mau belajar untuk bersepakat dengan keluarga kami. Karena kami percaya ketika kami sepakat dengan Tuhan, kami sepakat dengan keluarga kami sepakat dengan jemaat di mana Tuhan hadirkan kami ada. Kami akan tetap ada di hadirat Tuhan. Kami akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami akan mengalami perhatian Tuhan. Dan kami akan melihat proses Tuhan bagi kami. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Supaya saat segala sesuatu terjadi, kami tidak menyalahkan orang lain, tapi kami mulai melihat diri kami. Apakah kami tetap bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan orang-orang di sekitar kami, atau kami mulai hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Kuduskan kami dalam darah-Mu Tuhan, dan biarlah firman Allah menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, doa syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Haleluya. Kita semua diberkati. Amin. Biarlah berkat itu tetap di dalam kita, dalam nama Yesus. Baik, sebelum kita masuk di pengumuman, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan 10 janji. Perjanjian raja-raja. 10 perjanjian raja-raja. Kita anak raja. Amin. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tuhan akan membesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menghentikan. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan pemberitahuan lain ada dalam hidup. Dalam nama Yesus, firman menjadi daging, impian menjadi kenyataan. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Kami persilakan Bapak Tukayo untuk menyampaikan pengumumannya. Puji Tuhan, saya rindu kita tepuk tangan yang meriah buat pelayanan hari ini. Suasana sedikit beda, sangat beda, sangat luar biasa. Saya melihat, walaupun singgah satu, tapi dia bisa imbangi. Dia bisa imbangi yang worship leader. Wah, memang sangat luar biasa. Ditambah dengan firman yang tadi, kita sepakat katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat pelayanan hari ini, luar biasa. Puji Tuhan, kita akan dengar pelayanan sepekan, ibadah-ibadah, baik ibadah FHWNA hari Rabu, bertempat di Bapak Gembala, Perumus 2, yang melayani puji-pujian, Nona Jessica, Kakak Anton musik, Ibu Deti share firman. Sekali lagi hari Rabu tanggal 14, bertempat di Bapak Gembala, Perumas 2, Nona Jessica, puji-pujian, Bapak atau Saudara Anton Hule, pemain musik, Ibu Deti, share firman. Yang disentani bertempat di Ibu Novia, Bapak Koordinator, yang diatur, sesuaikan, tepat, luar biasa. Kita terakhir di Bapak Gembala, mungkin hari Rabu besok berikutnya kita gabungan ini. Baik doa dan puasa,
Doa dan puasa hari Sabtu tanggal 17 bulan 5 2025, tempat gereja yang melayani puji-pujian Ibu Hana Rumkorem, musik Martina Yoku, share firman Bapak Demi Tukayo. Sekali lagi hari Sabtu tanggal 17 bulan 5 2025, bertempat di gereja, doa dan puasa, puji-pujian Ibu Hana Rumkorem, pemain musik Nona Martina Yoku, share firman Bapak Demi Tukayo. Kita ibadah raya hari Minggu yang turut melayani worship leader Ibu Korwa, singers Ibu Tukayo bersama Ipen, Ibu Pendeta, luar biasa. Saya tidak kali Ibu Tukayo yang masukkan ini. Baik, untuk ibadah pemuda tetap hari Jumat, mohon maaf buat ketua pemuda, saya dan Ibu kemarin sedikit briefing tapi kita tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah. Tetapi saya berjanji hari Jumat ini saya yang mengambil untuk share firman. Nanti kakak pemuda bisa atur untuk yang melayani worship. Kita tetap semangat walaupun Bapak Gembala kita dalam perjalanan pelayanan kedua, ada beberapa gereja yang menghabiskan di tempat sana. Kita jangan takut bahwa ada gembala yang lebih daripada kita. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembali. Terima kasih Bapak Tukayo. Baik, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat jaminan Tuhan dalam hidup kami, bahwa ketika kami tidak menyerah dalam hidup kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, maka mujizat-Mu ada bagi hidup kami. Mujizat-Mu selalu nyata bagi hidup kami. Bapakku berdoa, kuatkan semua kami di hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan seekor Raja Wali bagi kami untuk terbang mengatasi
kasih semua persoalan hidup kami, sampai kami punya kesaksian betapa Allah dahsyat menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang bukan sekedar menang, tapi lebih daripada seorang pemenang. Dan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Tuhan berkati Bapak Gembala yang diserui. Kami berdoa memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dengan pengurapan yang dahsyat dari sorga dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai ketua Korda di tanah Papua ini Tuhan. Menapiskan gereja-gereja-Mu di atas tanah ini Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan rancangan besar Tuhan bagi gereja Betani di atas tanah Papua ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam perjalanan pulang nanti Tuhan berkati semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Hamba boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan istri, anak-anak, bahkan kami jemaat-Mu. Kami sepakat berdoa bahwa Mama Gembala dalam tangan-Mu Tuhan. Kesembuhan dari surga terjadi bagi hamba-Mu. Mujizat dari Tuhan mengalir bagi hamba-Mu. Tuhan memperbaiki semua yang Tuhan harus perbaiki dalam tubuh hamba-Mu. Tuhan kuatkan lutut yang goyang, Tuhan kuatkan semua tulang-tulang yang dirasakan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di luar alam menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Semua yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Semua yang lemah Tuhan kuatkan untuk tetap ada di hadirat Tuhan, untuk percaya bahwa Allah berkuasa melakukan segala sesuatu dalam waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Pergumulan gereja untuk bangunan gedung gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan akan bongkar semua aliran berkat dari timur, barat, utara, selatan dengan cara Tuhan mengalir dan terus mengalir sampai gereja bisa berdiri. Kalau Tuhan sudah tepati waktu-Mu bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan berkati. Tuhan kendalikan bangsa ini dalam kendali Tuhan sendiri. Tanah Papua Tuhan berkati dalam persiapan pemilihan ulang yang kedua. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan ambil kendali. Apa yang sudah Tuhan angkat akan terus Tuhan angkat. Apa yang sudah Tuhan permuliakan akan terus Tuhan permuliakan dengan cara-Mu Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan berkati kami semua. Berkati semua aktivitas kami ke depan. Apa yang kami kerjakan di 1 minggu di depan Tuhan berkati. Semua kegiatan ibadah pemuda, kegiatan ibadah FA baik di Wayana di Sentani Tuhan berkati. Kegiatan doa puasa Tuhan berkati. Semua berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Ishak, Yakub, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus, biarlah membawa kita terus ada di hadirat Tuhan, membawa kita tetap bersepakat dengan Tuhan dalam segala hal, dan kita boleh mengalami kuasa mujizat Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kekuatan dari sorga menjadi bagian kita untuk terus berjalan sampai akhir hidup kita, setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita masuk sebagai hamba yang setia, masuk dalam kerajaan Tuhan yang kekal, nikmati persekutuan dengan anak domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri seluruh rangkaian